Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mudah bosan. Ada kecenderungan manusia selalu ingin mencoba hal-hal baru. Karena itu, zaman, tren selalu berubah atau mungkin berputar, atau yang kita kenal dengan istilah retro, di mana ini berarti bisa tren masa lalu yang mencuat kembali. Begitu pula di seni rupa. Seni lukis naturalis atau realis mungkin aliran seni yang paling panjang masanya, di mana aliran ini mengedepankan rasionalitas komposisi yang melibatkan hukum perspektif dan proporsi dengan sangat ketat. Hasrat untuk membuat sesuatu yang berbeda menjadi jiwa dalam penciptaan karya seni. Ketika ada dorongan bahwa membuat lukisan tidak melulu harus bergaya natural atau realis, bahwa ada unsur yang ingin ditawarkan daripada sekedar menikmati tiruan visual dari apa yang sudah tersedia oleh alam. Lahirnya teknologi fotografi salah satunya, mendorong kemunculan aliran-aliran seni baru. Para seniman memikirkan ulang untuk bisa menawarkan rasa yang berbeda dari sebuah lukisan. Karena bila hanya membuat karya naturalis, foto sudah bisa mewujudkannya. Momentum ini melahirkan aliran-aliran seni seperti impresionisme, ekspresionisme, kubisme, dan lukisan-lukisan bergaya abstrak, dan lain-lain. Materi kali ini kita akan sedikit mendalami aliran seni kubisme. Kubisme lahir di awal abad 20. Aliran ini mentransformasi dan mereduksi bentuk-bentuk natural yang terpecah menjadi unsur sederhana bidang dan bentuk geometris. Kubisme menjadi biang, pembuka jalan, menjadi titik mula aliran seni bergaya abstrak. Berbicara aliran seni kubisme, tentunya tidak bisa lepas dari peran seniman bernama Pablo Picasso. Pablo Picasso lahir pada tahun 1881 dari dua orang tuanya yang artistik. Sejak usia dini, ayahnya mengajarinya teknik menggambar formal yang berpuncak pada penguasaan lukisan cat minyak ketika dia baru berusia 8 tahun. Pada usia muda 13 tahun, Picasso memulai karirnya sebagai seniman. Saat itu, dia bekerja dengan gaya realis, menggambarkan subjek secara otentik, dan menggunakan palet warna yang nyata. Picasso sangat menikmati lukisan yang diilhami oleh iman Katolik dan potret anggota keluarganya. Tapi sejak 1897, Picasso mulai meninggalkan gaya lukis realismenya. Hal ini dipengaruhi oleh aliran seni yang saat itu menggema seperti ekspresionis dan post-impresionis. Seperti terlihat di lukisan Picasso yang berjudul The Artist, Sister Lola, menyampaikan minat Picasso yang semakin besar dalam bereksperimen dengan gaya avant-garde yang lebih bebas bentuknya. Dunia saat ini tidak masuk akal, kata Picasso. Jadi mengapa saya harus melukis lukisan yang masuk akal juga? Di tahun 1901, Picasso tampaknya telah sepenuhnya meninggalkan gaya realisme. Hal ini sangat jelas dalam preferensinya terhadap warna, yang berevolusi dari corak naturalistik menjadi corak yang lebih dingin. Perubahan corak pigmen ini berlangsung hingga 1904, yang dikenal sebagai periode biru Picasso. Seni pada periode ini suram, baik dalam warna maupun materi. Pendekatan yang kemungkinan besar disebabkan oleh depresi akibat bunuh dirinya seorang teman dekat Picasso. Kemuraman Picasso tertuang salah satunya di lukisan yang menggambarkan seorang pemain gitar kurus yang berjudul The Old Guitarist. Di periode Afrika di tahun 1906 hingga 1909, Picasso terinspirasi dan diilhami oleh figur topeng Afrika dengan bentuk-bentuknya yang geometrikal. Ini tertuang di lukisan-lukisannya dari yang bertema pelacur di rumah bordel Barcelona berjudul Les Demoiselles d'Avignon
hingga lukisan potret diri Picasso yang dibuatnya sendiri. Ketertarikan Picasso dengan penyederhanaan dan fragmentasi yang ditemukan dalam seni primitif itu menginspirasi fase berikutnya yang kita kenal dengan nama Kubisme. Di tahun 1908 hingga 1914, Picasso memulai periode kubismenya, di mana ini adalah genre yang menampilkan materi subjek yang dipecah menjadi bentuk-bentuk yang retak. Dipelopori oleh Picasso dan Georges Braque dan terkenal sebagai salah satu gerakan seni paling penting. Kubisme dipisahkan menjadi dua fase utama, analitik dan sintetik. Kubisme analitik dicirikan oleh nuansa monokromatik, bentuk-bentuk geometris yang tumpang tindih, berupa potongan-potongan fragmen yang digambarkan secara tidak realistis dari berbagai sudut pandang sekaligus. Periode ini berada di tahun 1908 hingga 1912. Selanjutnya kubisme sintetik tahun 1912 hingga 1914. Berbeda dengan kubisme analitis, kubisme sintesis cenderung lebih variatif, beraneka ragam, dan terinspirasi oleh seni kolase. Lukisan kubisme sintesis menggabungkan berbagai macam gaya, aneka bahasa rupa dalam satu kesatuan, menggabungkan gambar representasional dengan bentuk-bentuk abstrak. Beberapa bentuk tampak datar, sederhana, dan berkesan tiga-dimensional. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya.